Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak-anak, baiklah bertemu lagi dengan Bu Yesi dalam mata pelajaran tematik. Nah, sebelum belajar bersama-sama, marilah terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, baik, jadi hari ini kita akan belajar tema 8. Jadi tema 8 adalah tema terakhir ya yang ada di kelas 3 tahun ini. Nah, kita akan belajar 2 subtema, yaitu subtema 1 dan subtema 2. Babnya apa? Tentang lambang negara, tentunya Pancasila, dan lambang atau atribut pramuka. Tematik tema 8, subtema 1 dan 2, bahasa Indonesia. Nah, kita belajar yang pertama adalah lambang negara Indonesia. Apa lambangnya? Tentu saja Pancasila. Anak-anak, Garuda Pancasila merupakan lambang negara bangsa Indonesia. Lambang negara ini berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke kanan. Di burung Garuda juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, ya. Nah, anak-anak, lambang negara Indonesia memiliki warna keemasan yang melambangkan keagungan dan kejayaan. Jadi burung Garuda itu berwarna emas ya, yang melambangkan keagungan dan kejayaan bangsa Indonesia. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Pada Garuda Pancasila ada 17 helai bulu di masing-masing sayap dan 8 helai bulu pada ekornya. Lalu 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor dan 45 helai bulu di leher. Nah, itu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, anak-anak, ini adalah contoh gambar lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda, ya. Jadi jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 antara lain. Nah, ya, ini adalah helai bulu di leher. Kalau dihitung ada 45 ya, melambangkan tahunnya. Lalu pada sayapnya kalau dihitung ada 17 helai bulu pada masing-masing sayap. Jadi di sini 17, di sini ada 17 ya, yang melambangkan tanggalnya. Lalu pada ekornya ada 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor ya, pada depan angka tahun yang depan. Nah, lalu untuk bulu ekornya ada 8 ya. Jadi 8 helai bulu pada ekor yang menunjukkan bulan ya, atau bulan 8 atau Agustus. Nah, itu adalah lambang dari Pancasila. Nah, ini adalah arti simbol Pancasila. Yang pertama, simbol pertama yaitu bintang ya, melambangkan prinsip ketuhanan yang Maha Esa.
Lalu simbol yang kedua atau sila yang kedua adalah rantai. Melambangkan apa? Melambangkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk sila yang ketiga yaitu pohon beringin yang melambangkan prinsip persatuan Indonesia. Lalu yang keempat ada kepala banteng yang melambangkan prinsip demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, lambang sila kelima adalah padi dan kapas melambangkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang adalah arti warna dalam Pancasila ya. Jadi dalam Pancasila itu mempunyai berbagai macam warna. Yang pertama adalah warna putih yang bermakna kesucian, kebenaran dan kemurnian ya. Lalu yang kedua adalah warna hitam bermakna keabadian. Yang nomor 3 adalah warna merah yang bermakna keberanian. Nah, kalau hijau bermakna kesuburan dan kemakmuran. Warna kuning bermakna kebesaran, kemegahan dan keluruhan. Dan warna emas bermakna keagungan bangsa. Ya, itu adalah warna-warna dalam Pancasila. Nah, ini untuk subbab kedua yaitu lambang atau atribut pramuka. Nah, tentunya ada yang pernah ikut pramuka ya, karena di sekolah pun setiap hari Jumat itu adalah pramuka ya, atau hari Jumat dan Sabtu memakai seragam pramuka. Nah, apa itu pramuka? Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Pramuka pertama kali dikenalkan di Inggris oleh Robert Baden-Powell ya. Nama pramuka diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961. Sehingga tanggal tersebut disebut dengan Hari Pramuka. Nah, ini adalah lambang pramuka ya. Yang warna hitam ini adalah lambang pramuka. Berbentuk apa? Ya, berbentuk tunas kelapa. Lambang pramuka adalah tunas kelapa yang bermakna bahwa setiap anggota pramuka hendaknya berguna, sama seperti seluruh bagian pohon kelapa yang berguna. Ya, jadi pada pohon kelapa itu semuanya berguna nak ya. Jadi mulai dari tunasnya, mulai dari pohonnya, mulai dari buahnya, lalu daunnya, semua berguna untuk masyarakat. Nah, diharapkan para pemuda pramuka ini juga seperti itu, seperti pohon kelapa, berguna bagi orang lain, nggih. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, arti buah kelapa dalam lambang pramuka juga melambangkan bahwa anggota pramuka adalah seseorang yang rohani dan jasmaninya sehat, kuat, ulet dalam menghadapi tantangan untuk mengabdi ke tanah air dan bangsa Indonesia ya. Jadi pohon kelapa itu tumbuh kuat dan erat dalam tanah ya. Nah, artinya apa? Artinya anggota pramuka itu memiliki tekad yang kuat nak. Memiliki tekad yang kuat pada landasan yang baik ya. Lalu kelapa itu merupakan pohon yang serbaguna ya. Jadi bisa bermanfaat bagi semua orang. Nah, ini adalah tanda pengenal pramuka. Ada 5 ya.
Ada tanda umum, ada tanda kecakapan, ada tanda satuan, tanda kehormatan, dan yang terakhir adalah tanda jabatan. Nah, apa itu ya? Tanda umum, tanda satuan, tanda jabatan, lalu tanda kecakapan, dan tanda kehormatan. Tanda umum adalah tanda yang digunakan secara umum oleh anggota pramuka, ya, putra dan putri yang sudah dilantik, ya. Biasanya tanda umum itu ada di tutup kepala atau setangan leher, ya. Lalu tanda pelantikan, tanda harian, dan tanda pandu dunia. Nah, kalau tanda satuan itu adalah tanda yang menunjukkan satuan atau kuartir tertentu tempat seorang anggota pramuka bergabung. Beberapa tanda pengenal yang termasuk tanda satuan yaitu tanda barung, tanda regu, tanda gugus depan, tanda lokasi kuarcap, dan lencana daerah. Nah, kalau tanda jabatan adalah tanda yang menunjukkan jabatan serta tanggung jawab anggota pramuka dalam lingkungan organisasi pramuka, ya. Lalu kalau tanda kecakapan itu menunjukkan kecakapan, keterampilan, kemampuan yang dimiliki anggota pramuka dalam bidang tertentu, ya. Lalu terakhir tanda kehormatan adalah tanda yang menunjukkan jasa atau penghargaan kepada seseorang atas jasanya bagi gerakan pramuka. Itu adalah mengenai tanda-tanda pramuka. Nah, di sini akan bahas tentang tanda kecakapan khusus atau TKK. Tanda kecakapan khusus merupakan salah satu pengenal pramuka. Tanda ini diberikan kepada anak yang cakap dan mandiri dalam berbagai bidang yang bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada anak atas usia mereka, ya. Jadi tanda kecakapan khusus ini tidak dimiliki oleh semua anak pramuka. Jadi hanya dimiliki bagi anak-anak yang mempunyai kecakapan sendiri, ya. Kecakapan itu adalah prestasi tersendiri dalam berbagai bidang, ya. Untuk apa diberikan? Untuk memberikan penghargaan, ya, kepada anak tersebut. Nah, ini adalah 10 tanda kecakapan khusus. Yang pertama ada P3K. Ya, ada pengatur ruangan, ada pengamat, ada juru masak. Lalu ada tanda berkemah, ada penabung, menjahit, juru kebun, pengaman kampung, dan gerak jalan. Nah, ini adalah simbol-simbol yang ada dalam baju pramuka kalian, ya. Ini adalah pramuka siaga putra, ya. Yang pertama ini adalah ada tanda pandu dunia, ada di sini, ya. Lalu papan nama, bawahnya tanda pandu. Lalu ada tanda lokasi atau kuarcap ada di lengan, ya. Kalau kita di sini adalah Kabupaten Sidoarjo, ya. Lalu ada nomor gudep. Lalu bawahnya lagi ada bek daerah atau lencana wilayah. Kalau kita Jawa Timur, ya. Nah, lalu di bawahnya nama ada tanda jabatan. Untuk di topinya ada tanda tutup kepala, ya. Di dada ada tanda pelantikan. Lalu di lengan satunya ada tanda baru, tanda kecakapan umum. Nah, ya, ini adalah tanda lalu tanda kecakapan khusus. Nah, ini dari kakaknya, ya, kalau punya. Nah, ini untuk yang perempuan, ya. Atribut pramuka siaga putri sama seperti putra, ya. Ada tanda tutup kepala, lalu ada tanda pelantikan ada di leher, ya. Lalu tanda pandu dunia ada di kera, ya, ada di kera baju. Beda dengan laki-laki, kalau laki-laki ada di dada. Lalu ada papan nama, bawahnya adalah ada tanda jabatan. Lalu di lengan ada tanda lokasi atau pita wilayah, ada pita nomor, ada bek daerah atau lencana wilayah, ya. Lalu ada tanda barung di lengan sebelahnya.
Lalu ada tanda kecakapan umum dan ada tanda kecakapan khusus. Ya, sama seperti Putra. Nah, ini ada tugas di rumah untuk kalian semua, nggih, yaitu mengerjakan LKS tema 8, subtema 1 dan subtema 2, ya. Bahasa Indonesia halaman 20 1 sampai 10 dan halaman 42 1 sampai 10. Nah, sampai di sini penjelasan bahasa Indonesia dari Bu Yesi. Semoga kalian semua paham dengan apa yang Bu Yesi sampaikan kepada kalian semua, ya. Kalau memang belum paham, diulang-ulangi lagi, ya. Nah, semoga kalian semua tetap semangat belajarnya, ya, walaupun menggunakan sistem daring di rumah, ya. Jadi jangan lupa semangat berpuasa, sholat 5 waktunya dijaga, ya. Nah, sekian dulu penjelasan dari Bu Yesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.